Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Cahaya lembut mendarat di wajah Xiaoyan yang berulang kali berubah di ruangan itu. Sekelompok api coklat keabu-abuan perlahan naik di depannya, memancarkan suhu panas. Keheningan ini berlanjut sesaat sebelum Xiaoyan akhirnya menghembuskan napas. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan Life Transforming Flame berwarna coklat keabu-abuan mendarat di tangannya. Tawa pahit terdengar saat dia melihat nyala api. Akhirnya, dia melebarkan mulutnya dan sekali lagi menyedot api ke tubuhnya. Hati Xiaoyan pada akhirnya mengandung ketakutan terbesar untuk apa yang disebut Central Plains. Tempat ini, yang mengumpulkan para ahli top dari benua Doqi, adalah panggung termegah di seluruh benua. Yang kuat jumlahnya sebanyak awan. Jika seseorang tidak memiliki suatu kemampuan, ia hanya akan menjadi batu loncatan orang lain jika ia ingin berhasil di tempat itu. Meskipun Xiaoyan saat ini telah maju ke Do Huang Bintang 5 dan dapat memasuki tingkat ahli, dia jelas mengerti bahwa kekuatan ini tidak akan dianggap apa-apa di Central Plains. Jika ini masalahnya, dia pasti memiliki beberapa kartu truf untuk melindungi hidupnya. Jenis pemusnahan api lotus, yang terbentuk dari penggabungan 4 jenis api, memiliki kekuatan terbesar. Hal inilah yang akan menjadi kartu truf terakhir Xiaoyan di masa depan. Dihadapkan dengan pilihan untuk segera meningkatkan kekuatannya dan meninggalkan kartu truf, Xiaoyan akhirnya memilih yang terakhir. Dia telah berjanji pada Xinlan untuk membantu klannya memasuki kembali apa yang disebut kursi tetua, Menara Pil. Meskipun dia masih tidak yakin tingkat kesulitan apa yang terlibat ini, dia samar-samar bisa menebak bahwa itu pasti tidak akan menenangkan. Jika ini masalahnya, dia akan membutuhkan jaminan lain atas hidupnya. Oleh karena itu, Xiaoyan merasa percaya diri dengan Extermination Fire Lotus, yang digabungkan dari 4 jenis api. Dengan benda ini melindunginya, dia akan bisa merasakan kepercayaan diri bahkan saat berjalan di Central Plains, tempat di mana harimau dan naga bersembunyi. Banyak pikiran berputar di dalam hatinya seperti air banjir saat Xiaoyan secara bertahap membuat keputusan. Dia menempatkan Life Transforming Flame di tubuhnya sebagai rencana darurat. Bagian dalam Life Transforming Flame ini telah mengumpulkan Doqi yang kuat dari Fang Yan dan 2 sesepuh Demon Flame Valley lainnya. Jika disimpan dengan metode biasa, itu pasti akan menghilang secara bertahap seiring dengan berjalannya waktu. Namun, Xiaoyan mampu membungkusnya dalam api surgawi dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Dengan demikian, dia tidak perlu khawatir tentang kebocoran Doqi sekecil apapun, dan dia akan dapat menyimpannya di tubuhnya untuk jangka waktu yang lama. Xiaoyan menghela nafas lega setelah dia dengan hati-hati menyimpan Life Transforming Flame di tubuhnya. Dia segera berpikir keras. Setelah pertempuran besar hari ini, dia juga secara bertahap merasakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, secara bertahap menjadi lebih sulit baginya untuk menghadapi lawan-lawannya yang semakin kuat. Sepertinya dia perlu berlatih dengan benar sebelum menuju ke Central Plains. Dia perlu mencoba yang terbaik untuk menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk meningkatkan kekuatannya tanpa mempengaruhi keseimbangan fondasinya. Ini akan sangat menguntungkannya ketika dia akhirnya berjalan di Central Plains di masa depan. Kedua persyaratan ini mungkin tampak sederhana tetapi sebenarnya cukup keras. Dia ingin mendapatkan kecepatan latihan dan mempertahankan kemantapannya. Kedua faktor ini saling bertentangan. Jika seseorang ingin mencapai keduanya, seseorang harus menemukan tempat latihan yang sangat baik yang sangat cocok untuk dilatih. Kondisi yang perlu dipenuhi sebenarnya tidak terlalu sulit jika dia memikirkannya. Dia hanya membutuhkan tempat di mana sejumlah besar energi api murni dikumpulkan. Tentunya, jika tempat ini tenang dan sunyi serta tidak dapat diganggu oleh orang luar, akan menjadi lebih sempurna. Kondisi ini tampak cukup sederhana, tetapi menemukan tempat yang dibutuhkan akan sulit. Lingkungan di akademi dalam sebagian besar adalah pegunungan yang dalam dan hutan tua. Tidak sulit menemukan tempat yang sepi. Namun,
Energi alam cukup berbintik-bintik dengan banyak energi afinitas berkumpul bersama, dan Xiao Yan hanya membutuhkan energi afinitas api. Selain daerah dekat gunung berapi, tempat seperti itu sangat jarang. Lingkungan akademi dalam juga sepertinya tidak memiliki urat vulkanik. Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama, tetapi masih belum dapat memikirkan tempat yang cocok di dekat akademi dalam. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Sebuah gulungan seperti api muncul di telapak tangannya. Ada dua cara untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Salah satunya untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang sementara yang lainnya adalah untuk berlatih doqi dengan kekuatan luar biasa. Karena kondisi pertama sulit dipenuhi, Xiao Yan hanya bisa memilih pendekatan kedua. Secara kebetulan, dia belum menemukan waktu untuk berlatih 6 penguasa pengaliran tubuh bersama yang dia dapatkan dari pelelangan. Yang disebut penguasa pengalir 6 badan bersama, ini bahkan lebih tinggi daripada tsunami pemecah api. Sepertinya kekuatannya akan sangat luar biasa. Kalau tidak ada gunanya membelinya. Gulungan itu benar-benar merah tua, tampak seperti kristal indah berwarna merah. Tangan Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritual melonjak dari antara alisnya sebelum akhirnya menyerang gulungan itu. Setelah kontak kekuatan spiritual Xiao Yan pada gulungan itu, cahaya merah samar memancar keluar dan kata-kata merah menyala muncul di pandangan spiritual Xiao Yan. Ini adalah danau magma. Gelembung panas berulang kali mendidih di permukaan danau. Setiap kali itu berpisah, kabut panas yang samar akan naik. Hati Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa pencipta telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengukir gulungan ini. Itu secara khusus digunakan untuk merekam beberapa skill Do kelas tinggi. Jenis gulungan ini, yang direkam menggunakan kekuatan spiritual, berisi beberapa pemahaman pemilik tentang keterampilan Do. Orang-orang yang mempraktikkannya setelahnya akan diberikan beberapa pengalaman. Juga akan lebih mudah bagi mereka untuk mempraktikkannya. Sosok berwarna kuning perlahan muncul di permukaan danau magma mengikuti pintu masuk kekuatan spiritual Xiao Yan. Sosok manusia ini berdiri di udara kosong di atas magma. Tangannya membawa penggaris logam berwarna merah sepanjang 5 kaki. Penguasa logam berwarna merah ini tidak seberat penguasa Suan berat, tapi ada kelincahan tambahan untuk itu. Xiao Yan juga tahu bahwa sosok manusia yang samar-samar itu adalah jejak spiritual kecil dari Sang Pencipta. Sosok manusia yang samar baru saja muncul ketika mulai bergerak. Orang dapat melihat bahwa kakinya dengan keras menginjak dan energi yang kuat mengguncang danau magma sampai gelombang api yang mengerikan muncul. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan penguasa merah itu menarik banyak lokus misterius. Kecepatan penguasa menari sosok kuning itu tidak cepat. Namun, itu memberi Xiao Yan perasaan halus sealami awan mengambang dan air yang mengalir. Satu teknik penggaris mengikuti teknik lainnya dengan awal menghubungkan ke akhir. Banyak sosok merah mengelilingi tubuhnya. Magma padat yang berputar-putar diterima oleh sosok penguasa saat ia lewat. Tak setetes magma pun menembus pertahanan sang penguasa hingga mendarat di tubuh sosok kuning itu. Semangat Xiao Yan agak terkejut saat melihat kesungguhan dari sosok berwarna kuning itu, menari sesuka hatinya di danau magma. Dengan penglihatannya, dia secara alami tahu bahwa sosok kuning ini tidak menggunakan doqi untuk mengisolasi tubuhnya. Sebaliknya, dia mengandalkan sepenuhnya pada kedalaman teknik penggaris untuk membungkus dirinya di dalam lapisan pertahanan penguasa di mana bahkan udara pun tidak bisa menembusnya. Seseorang bahkan tidak perlu membicarakan apakah teknik penguasa ini memiliki kekuatan ofensif yang kuat atau tidak. Hanya teknik pertahanan ini saja yang membuat Xiao Yan tertarik. 6 penguasa pengaliran tubuh bersama, menyerang dan bertahan sebagai satu kesatuan. Ia dapat menyerang saat seseorang maju dan bertahan saat ia mundur. Ini adalah keterampilan Do teratas yang diciptakan oleh Yang Mulia Do Zun ini. Teknik penggaris dipisahkan menjadi 3 tingkatan, membelah api, tubuh mengalir api, dan 6 api bersama. Seseorang dapat menemukan danau magma untuk dilatih,
mengangkat gelombang magma dan menembusnya. Jika seseorang dapat melewati bidang magma sesuka hati tanpa mengandalkan doki seseorang, bahkan dengan tidak sedikit cairan magma menyentuh dirinya, maka seseorang dapat dianggap telah mendapatkan pijakan dalam keterampilan ini. Jika seseorang bekerja cukup keras, seseorang akan dapat mencapai penguasaan penuh dari waktu ke waktu, mampu menyerang dan bertahan bersama. Tak seorang pun dari kelas yang sama atau di bawahnya bisa mendekati tubuh seseorang. Petik 2. Berikutnya adalah beberapa inti dari pelatihan 6 penguasa pengaliran tubuh bersama. Penerus harus mendengarkan dengan baik. Petik 2. Sebuah suara tua perlahan bergema di ruang spiritual ini sementara Xiao Yan merasa terkejut dengan tampilan teknik penguasa misterius oleh sosok kuning itu. Itu kemungkinan besar milik pencipta teknik penggaris ini. Xiao Yan buru-buru menguatkan perhatiannya saat mendengar suara tua ini. Setelah itu, dia menyerap semua penjelasan dari penguasa pengalir 6 tubuh bersama ke dalam pikirannya. Xiao Yan berangsur-angsur pulih saat kata terakhir dari suara lama itu terdengar. Ketika matanya sekali lagi melihat ke sosok kuning yang menunjukkan teknik penggaris tanpa lelah, beberapa pemahaman perlahan melonjak ke matanya. Dia juga telah mendapatkan pemahaman awal tentang teknik penggaris yang tampak sempurna di matanya sebelumnya. Setelah diam-diam menyaksikan sosok kuning menari selama lebih dari 100 kali, Xiao Yan akhirnya menghela nafas panjang. Senyuman seolah-olah dia belum terbebani dari beban berat muncul di wajahnya. Itu memang layak untuk skill Dou yang telah dia keluarkan dengan harga tinggi untuk dibeli. Tidak hanya itu memiliki jejak spiritual, tetapi sebenarnya ada kekuatan spiritual yang tersisa untuk menjelaskan teknik penguasa. Penjelasan sebelumnya tidak berlangsung lama tetapi itu sangat membantu Xiao Yan, memungkinkan dia untuk berlatih penguasa pengaliran 6 tubuh bersama. Sederhananya, dengan penjelasan itu, Xiao Yan setidaknya akan menghemat separuh waktu yang dia butuhkan untuk membaca dan mempelajari gulungan itu. Pikiran Xiao Yan bergerak sedikit dan jiwanya perlahan menarik diri dari gulungan itu. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyingkirkan gulungan itu dan dengan lembut bergumam, yang terbaik adalah aku berhasil menguasai penguasa pengalir 6 tubuh bersama ini sebelum aku pergi. Namun, kemana saya akan pergi dan menemukan danau magma? Petik 2. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. Jarinya perlahan mengetuk kepala tempat tidur. Sesaat kemudian, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan jarinya tiba-tiba berhenti. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di matanya yang hitam pekat. Di bawah menara penyulingan kilangit yang berkobar, bukankah itu dunia magma? Ketika dia memikirkan dunia bawah tanah tempat Xiao Yan tertidur selama hampir 2 tahun, matanya mulai berkedip. Energi afinitas api di sana besar dan murni. Itu kemungkinan akan memungkinkan kekuatannya melonjak dalam waktu singkat jika dia menggunakannya untuk berlatih. Aku hampir lupa tentang tempat itu. Jika saya ingat dengan benar, itu harus 2 tahun. Dalam penelitian yang sangat terang, seutas cahaya bulan melesat ke atas meja melalui jendela yang terang dan bersih. Sebuah meja yang terbuat dari pohon gabus mengeluarkan aroma kayu yang samar. Di atasnya ada vas bunga yang terbuat dari kaca tempat 2 hingga 3 tangkai bunga diletakkan. Bunga-bunga masih membawa embun pagi. 2 hingga 3 batu tinta ditempatkan di sekeliling meja. Kaligrafi berharga seperti itu selalu disukai oleh orang-orang penting. Anda ingin memasuki bagian bawah menara penyulingan Blazing Sky Key. Gerakan tangan Suqian langsung terhenti saat mendengar permintaan Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah tertegun. Suqian juga memiliki kontak singkat dengan dunia di dasar menara. Tempat itu pada dasarnya kosong dari kehidupan. Tempat di mana magma panas mengalir secara acak, mengeluarkan berbagai bau belerang. Bahkan energi di sana dipenuhi dengan kekerasan liar. Orang biasa tidak dapat melarikan diri dari lingkungan seperti itu dengan cukup cepat. Siapa yang mengira Xiao Yan akan mengambil inisiatif untuk meminta untuk memasukinya? Tidak dapat dihindari bahwa Suqian akan kehilangan dirinya sendiri dengan cara seperti itu.
Xiao Yan tersenyum malu saat melihat penampilan Su Qian. Dia mengusap kepalanya dan berkata, "Saya telah stay selama beberapa waktu di tempat itu dan tahu sedikit tentang situasi di sana. Meskipun tempat itu luar biasa liar dan ganas, energi afinitas api yang dikandungnya sangat murni. Itu tidak kalah dengan beberapa gua penuh energi di dunia. Selain itu, sifat liar dan kekerasan dalam energi tidak menimbulkan ancaman bagi saya. Tempat itu adalah tempat kelahiran Flame Heart Valen. Saat ini, Flame Heart Valen telah sepenuhnya dimurnikan oleh saya, oleh karena itu saya tidak akan menghadapi masalah apapun." Su Qian sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia meletakkan kuas kaligrafi di tangannya ke bawah, merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya, dan melihat ekspresi Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, karena kamu bersikeras pada permintaan ini, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, saya harus memperingatkan Anda sebelumnya bahwa dunia magma tidak setenang yang Anda bayangkan. Jika terjadi sesuatu yang tidak beres, Anda harus segera kembali. Aku akan mengatur agar beberapa sesepuh dari akademi dalam menjaga pintu masuk setiap saat." Petik 2. Terima kasih banyak, Penatua Pertama. Xiao Yan segera bersukacita, tersenyum, dan menanggapi ketika dia melihat Su Qian menganggukkan kepalanya setuju. Dasar anak kecil. Anda selalu tidak dapat mematuhi aturan." Su Qian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berdiri dari kursinya dan keluar dari ruang kerja. Xiao Yan mengikuti dari belakang. Setelah keluar dari ruang belajar, Xiao Yan dan Su Qian perlahan keluar dari area Elder. Mereka berjalan selama beberapa waktu di akademi dalam sebelum memasuki menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, yang memiliki bagian besar yang menonjol dari tanah. Xiao Yan tanpa sadar merasakan semacam perasaan terisak saat dia sekali lagi memasuki menara pemurnian Sky Ki yang berkobar ini setelah beberapa tahun. Saat itu, ketika dia melangkah ke tempat ini untuk pertama kalinya, dia hanyalah seorang pemula kecil yang baru saja memasuki akademi dalam. Sekarang, bagaimanapun, dia hampir tidak dapat dianggap telah memasuki level ahli. Setidaknya, jumlah orang di wilayah sudut hitam yang bisa dibandingkan dengannya dalam kekuatan bertarung bisa dihitung dengan jari. Saat ini, Blazing Sky Ki Refining Tower telah kehilangan lalu lintas manusia yang datang dan pergi karena Heart Flame Abyss. Hanya beberapa sosok manusia yang ada di ruang yang sangat besar itu. Pada saat ini, sebagian besar dari mereka yang masih berlatih di tempat ini menyukai ketenangannya yang tenang. Tentu saja, ada satu faktor lain. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, energi afinitas api dari menara pemurnian Ki Langit yang berkobar jauh lebih padat daripada di dunia luar. Bagaimanapun, dunia magma yang sangat besar di bawahnya selalu memancarkan energi api yang kuat. Meskipun energi ini diisolasi oleh tanah setebal ribuan kaki, sebagian masih berhasil sampai di sini. Oleh karena itu, menara penyulingan Blazing Sky Ki saat ini dianggap sebagai area pelatihan yang layak untuk sejumlah besar siswa yang mempraktikkan metode Ki afinitas api. Xiao Yan dan Su Qian tidak bertahan lama di level pertama. Setelah melihatnya secara kasar, mereka berdua menuju ke bawah menara. Mereka juga bertemu dengan cukup banyak siswa yang berlatih di tempat ini selama perjalanan. Ketika orang-orang ini melihat Xiao Yan dan Su Qian, mereka semua buru-buru menyapa mereka berdua. Saat ini, posisi Xiao Yan di hati para siswa ini sangat tinggi. Pertarungannya dengan hantu iblis tanah tua saat itu telah benar-benar menaklukkan semua orang. Tanpa ada yang menghentikan mereka, Xiao Yan dan Su Qian muncul di tingkat terendah dari menara penyulingan Blazing Sky Ki setelah sekitar 10 menit lebih. Karena letusan api jantung yang jatuh saat itu, pintu tingkat terendah tetap terkunci dengan kuat. Setelah api hati yang jatuh ditundukkan oleh Xiao Yan, pertahanan tingkat bawah ini tidak lagi seketat dulu, tetapi pintunya masih tidak pernah terbuka, tetap disegel sampai hari ini. Meskipun tidak adanya api jantung yang jatuh telah menyebabkan ketidaknyamanan, itu,
setidaknya telah membuat seseorang merasa jauh lebih nyaman. Di masa lalu, selalu ada kebutuhan untuk khawatir bahwa itu akan tiba-tiba meletus suatu hari nanti, menyebabkan seseorang merasa putus asa. Su Qian membuka kunci logam besar di pintu besi sambil menoleh ke arah Xiao Yan dan melanjutkan dengan senyuman, oleh karena itu, kamu bisa menaklukkan benda itu juga bisa dianggap menyelamatkan kita dari masalah. Xiao Yan mengangguk dalam diam saat mendengar ini. Dia mengerti bahwa kata-kata Su Qian adalah upaya untuk tidak peduli tentang masalah. Dia menundukkan api hati yang jatuh dari akademi dalam. Hati Xiao Yan segera tergerak sedikit. Dia tersenyum dan berkata, "Tetua pertama, santai. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Blazing Sky Refining Tower menciptakan Heart Flame yang tidak akan pernah padam." Petik 2. Hehehehe, tidak apa-apa jika kamu melakukan yang terbaik. Tidak apa-apa jika Anda melakukan yang terbaik. Su Qian tertawa. Dia tidak terlalu memperhatikan kata-katanya. Akademi dalam telah kehilangan api jantung yang jatuh dan menara penyulingan ki langit yang berkobar, yang dikenal sebagai akselerator pelatihan telah kehilangan efeknya. Kenyataannya, hal ini menyebabkan akademi dalam menderita. Namun, dia juga menyadari pentingnya api surgawi bagi Xiao Yan. Secara alami, dia tidak akan mengucapkan sepatah kata pun yang menuntut nyala api. Meskipun Su Qian tidak mengutarakan pikirannya, Xiao Yan tidak sepenuhnya gagal untuk merasakannya. Sejujurnya, dia merasa bersalah terhadap akademi dalam dan Su Qian. Bagaimanapun, dia memang datang ke akademi Jianan saat itu karena api jatuh hati. Sekarang dia telah mencapai tujuannya, dia akhirnya membawa kerugian besar bagi akademi dalam. Oleh karena itu, hati Xiao Yan telah memikirkan bagaimana membantu akademi dalam menyelesaikan masalah ini. Meskipun apa yang disebut Flame Gathering Pot memang memiliki efek yang besar, Xiao Yan, sebagai pemilik Valen Heart Flame, dia jelas tahu bahwa sisa-sisa Heart Flame pada akhirnya adalah tubuh yang terpisah dan tidak akan sekuat itu. Sebagai Valen Heart Flame yang sebenarnya, Xiao Yan perlahan mendorong pintu logam berat itu. Sementara pintu mengeluarkan suara berderit, udara panas segera menyapu seperti kawanan lebah, seolah-olah telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Su Qian mengulurkan tangannya dan dengan lembut melambai di depannya. Dia tertawa getir, hanya tempat ini saja sudah sangat panas. Saya benar-benar tidak berani membayangkan betapa menakutkannya hal itu di dunia magma. Anda yakin ingin berlatih di sini? Petik 2. Xiao Yan merentangkan tangannya dan menghirup energi panas dalam-dalam. Wajahnya menunjukkan ekspresi puas saat dia tersenyum dan berkata, jenis energi panas inilah yang paling saya butuhkan. Dengan api surgawi melindungi tubuh saya tidak perlu takut pada nyala api biasa. Penatua pertama, Anda dapat yakin. Dasar monster kecil. Su Qian menggelengkan kepalanya dan bergumam saat mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke tingkat akhir yang sangat luas dari menara pemurnian ki langit yang berkobar. Xiao Yan mengikuti di belakang saat dia perlahan masuk. Ruang bawah menara ini tidak memiliki banyak cahaya. Warna merah cerah yang samar memenuhi bagian dalamnya. Cahaya berasal dari tengah ruangan di mana cahaya tersebut memancar dari lubang dalam yang berukuran sekitar 100 kaki. Cahaya merah terang itu seperti pilar cahaya yang menjulur keluar, mengusir kegelapan di area ini. Xiao Yan dan Su Qian berjalan ke lubang yang dalam. Saat mereka mendekat, udara di sekitarnya menjadi lebih panas. Energi afinitas api yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin murni dan kekerasan. Ketika langkah kaki kedua orang itu berhenti di lubang yang dalam di tengah, energi panas yang datang menerkam hampir menyebabkan Su Qian merasakan sedikit rasa sakit yang membakar. Dia tidak berlatih metode ki afinitas api. Karenanya, energi tunggal padat semacam ini tidak menyenangkan baginya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dengan sekuat tenaga saat dia berdiri di samping lubang. Gelombang energi panas mengikuti hidungnya dan memasuki tubuhnya. Akhirnya,
itu mengalir di dalam tubuhnya dan menyebabkan dia dengan cepat menjadi sangat panas. Xiaoyan tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi Flameheart Flame di dalam tubuhnya telah tampak jauh lebih hidup saat ini. Xiaoyan menjulurkan kepalanya saat tatapannya menyapu bagian dalam lubang yang dalam. Kemerahan cerah memasuki matanya. Aura panas menyembur keluar dari lubang, tampak semarak gunung berapi. Masih ada jarak yang cukup jauh dari pintu masuk magma, tetapi bahkan dengan celah seperti itu, aura panas tetap kuat tanpa melemah. Mempelajari lubang yang dalam, Xiaoyan sedikit memutar tenggorokannya. Sukacita yang sulit disembunyikan terpancar dari dalam matanya yang hitam pekat. Ini jelas merupakan tempat pelatihan harta karun untuk Xiaoyan. Jika dia bisa berlatih untuk jangka waktu tertentu di tempat ini, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Karena Anda yakin bisa berlatih di sini, saya tidak akan menghentikan Anda. Xinlan akan pergi setelah waktu yang cukup lama. Dengan demikian, Anda masih punya banyak waktu untuk berlatih. Karenanya, Anda tidak perlu cemas, jadi luangkan waktu Anda. Meskipun seseorang akan menolak jika seseorang tidak maju dalam hal pelatihan, dia harus melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Seseorang akan gagal mencapai apapun jika dia terlalu cemas. Su Qian tersenyum dan berbicara setelah melihat sikap ceria Xiaoyan. Iya, aku akan membantumu memberitahu kakak keduamu, dokter peri kecil, dan sisanya tentang masalahmu berlatih di tempat ini. Saya juga akan meminta mereka untuk tidak khawatir, saya akan mengirimkan beberapa sesepuh yang mempraktikkan metode Ki Afinitas Api di sini nanti. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi, mereka akan menjadi yang pertama menyadarinya. Petik 2. Terima kasih banyak, Penatua pertama. Xiaoyan tersenyum sedikit dan mengangguk setelah tahu Su Qian akan mengatur semuanya dengan benar. Su Qian melambaikan tangannya dan berkata, "Kenapa kamu masih sangat sopan padaku? Sekarang, Anda dapat masuk dan mencobanya. Saya akan membantu berjaga-jaga sebentar. Jika terjadi kecelakaan, Anda harus mengirim sinyal dan saya akan turun untuk menyelamatkan Anda." Petik 2. Xiaoyan sekali lagi mengangguk. Tatapannya segera beralih ke lubang yang dalam di mana orang tidak bisa melihat akhir. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengatupkan giginya. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya bergerak dan melompat masuk. Seruan tiba-tiba keluar dari mulut Xiaoyan begitu dia melompat ke lubang yang dalam. Sesaat sebelumnya, dia sepertinya merasakan samar-samar perasaan memanggil yang sangat samar dan tidak diketahui dari jauh di bawah. Angin panas dan liar bersiul melewati telinga Xiaoyan saat tubuhnya jatuh ke dalam lubang. Saat dia mendekati dunia magma bawah tanah, udara di sekitarnya juga menjadi lebih panas. Api hijau giok samar mengalir dari tubuh Xiaoyan, mengisolasi suhu tinggi dunia luar. Tatapannya menatap warna merah murni di bawah, dan dia dengan lembut menghirup udara. Kehati-hatian diam-diam muncul di dalam hatinya. Tempat semacam ini bukanlah tempat yang biasa digunakan untuk bermain. Sangat berbahaya di sini. Jelas tidak salah untuk berhati-hati. Perasaan pemanggilan samar sebelumnya berlanjut sesaat sebelum tersebar dan menjadi tidak terlihat. Adegan aneh semacam ini menyebabkan Xiaoyan bertanya-tanya apakah itu ilusi. Xiaoyan terus turun untuk beberapa saat sebelum matanya tiba-tiba melebar. Pada saat ini, hal yang muncul di depannya adalah dunia magma yang sangat luas, dan sepertinya tidak ada habisnya. Kolam magma merah terang yang besar memancarkan energi panas yang menyebabkan seseorang merasa asfiksia. Meskipun seseorang berada di dekatnya, udara panas menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk bertahan. Gelembung besar melonjak keluar dari magma dan muncul di permukaan. Akhirnya, mereka pecah satu persatu. Gelombang udara panas, disertai asap putih, menyebar dari mereka. Uap yang berasal dari bawah tanah memiliki panas yang mengejutkan dan bau yang membuat tidak nyaman. Dikabarkan bahwa uap jenis ini mengandung sejenis racun api yang akan menyebabkan banyak masalah jika diserap ke dalam tubuh.
Sebuah pikiran terlintas di hati Xiao Yan saat sayap tulangnya yang seperti giok perlahan menyebar dari punggungnya. Sayapnya mengepak dengan lembut dan menstabilkan tubuhnya di atas dunia magma. Tatapan Xiao Yan dengan hati-hati menyapu ke sekelilingnya saat tubuhnya tetap tergantung di udara. Dunia magma ini sama seperti saat dia meninggalkannya saat itu. Itu sangat sunyi dan tidak mengandung sedikit pun aura kehidupan. Yang dimilikinya hanyalah suara gema dari gelembung magma yang meledak, yang menyebabkan tempat ini menjadi lebih sunyi. Magma sangat kental, sehingga biasanya tidak membentuk gelombang magma. Bagaimanapun, semua yang ada di tempat ini memberi seseorang perasaan diam. Jika seseorang tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama, kemungkinan karakternya akan menjadi aneh dan menyendiri. Beruntung Xiao Yan telah turun ke kondisi hampir mati saat itu dan tidak menyadari situasi di dunia luar. Kalau tidak, tahun-tahun itu akan sulit untuk bertahan. Xiao Yan merasa agak lega saat memikirkan ini. Setelah penyelidikan di mana dia tidak menemukan sesuatu yang salah, dia akhirnya mengepakkan sayap tulangnya dan sampai di suatu tempat di samping tembok gunung. Dia menarik penguasa suan berat dan pergelangan tangannya bergerak cepat. Fragmen batu terbang dan lubang setinggi 10 kaki dengan cepat muncul di dinding gunung yang kokoh. Xiao Yan dengan mudah membuat gua kecil tempat dia bisa beristirahat dengan bantuan suhu tinggi dari Glaze Lotus Flame. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan tidak segera mendarat di magma dan berlatih penguasa pengaliran 6 tubuh bersama. Sebaliknya, dia duduk bersila di dalam gua gunung dan secara bertahap menutup matanya. Setelah itu, dia memasuki kondisi pelatihannya. Setelah Xiao Yan masuk ke dalam kondisi pelatihannya, ruang sekitarnya segera mulai berfluktuasi secara intens. Energi merah terang yang bisa dilihat dengan mata telanjang melonjak ke segala arah. Akhirnya semua itu berjuang untuk masuk ke tubuh Xiao Yan. Saat energi merah cerah ini mengalir ke tubuh Xiao Yan, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Sukacita dan kesungguhan melintas di dalamnya. Tingkat energi yang memenuhi tempat ini jauh melebihi harapannya. Namun, kekerasan liar dalam energi itu juga melebihi ekspektasinya. Jika seseorang menyerap terlalu banyak energi seperti itu, kemungkinan itu akan memengaruhi karakter seseorang. Selain itu, pengaruh seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Xiao Yan bahkan jika dia akan mendapatkan kecepatan pelatihan yang jauh melebihi kecepatan biasanya. Untung aku sudah siap, Xiao Yan tersenyum setelah merenung sejenak. Dia menjentikkan tangannya dan sekelompok api hijau giok naik. Akhirnya, kelompok itu sepenuhnya menutupi tangannya. Xiao Yan menggunakan tangannya yang lain untuk menjentikkan jarinya saat nyala api muncul. Beberapa item muncul di depannya. Akhirnya, di bawah kendalinya, barang-barang ini dibiarkan tergantung di udara. Beberapa item ini termasuk dalam kategori bahan obat dan tubuh mereka mengeluarkan rasa dingin. Sekilas dan orang bisa mengatakan bahwa ramuan obat ini mengandung energi tipe es atau tipe air. Mata Xiao Yan melirik acak sebelum melambaikan tangannya. Beberapa bahan obat afinitas dingin mendarat di dalamnya. Dia saat ini adalah alkemis tingkat 6 asli. Jika dia memurnikan pil obat biasa, dia akan bisa melakukannya seperti Yao Lao di mana dia menggunakan telapak tangannya sebagai kuali dan memurnikan bahan sesuai keinginannya. Di bawah kendali kekuatan spiritual Xiao Yan, beberapa jenis bahan obat afinitas dingin dengan cepat disempurnakan. Cairan putih kental yang dingin perlahan muncul. Kali ini, Xiao Yan tidak sedang memurnikan pil obat. Sebaliknya, barang-barang itu hanyalah untuk membantu pelatihan seseorang. Itu seperti beberapa hal yang telah Yao Lao sempurnakan untuk membantunya berlatih ketika dia pertama kali keluar saat itu. Makanya, ini tidak menyita banyak waktu. Setelah hanya 10 menit atau lebih, kotoran di dalam genangan cairan dingin benar-benar dikeluarkan. Cairan sejernih kristal dan dingin tertinggal di dalam nyala api. Xiao Yan membalik tangannya dan sebuah botol giok kecil muncul. Setelah itu, dia memiringkan botol dan beberapa darah cair berwarna merah cerah mengalir keluar. Akhirnya,
itu jatuh ke dalam nyala api dan menyatu dengan cairan dingin lainnya. Setelah penggabungan keduanya, warna cairan juga berubah. Setelah dipanggang oleh glaze Lotus Heart Flame, cairan putih pucat yang kental akhirnya terbentuk. Rasa dingin memancar darinya, menghalangi suhu panas di sekitarnya. Melihat penyempurnaan yang berhasil, nyala hijau giok di tangan Xiao Yan juga secara bertahap tersebar. Dia memberi isyarat dengan jarinya dan cairan kental putih samar jatuh ke dalam botol batu giok. Setelah menyelesaikan penyempurnaan ini, Xiao Yan dengan cepat melepas pakaiannya dan menuangkan cairan dingin ke seluruh tubuhnya, menutupi setiap inci darinya. Perasaan sedingin es segera menutupi tubuhnya ketika cairan dingin itu tersebar di atasnya. Kulitnya yang awalnya berapi-api dan panas dengan cepat berubah menjadi sedingin es. Di bawah kedinginan itu, bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi tanpa sadar menggigil. Setelah itu, dia sekali lagi menyilangkan kakinya dan duduk di tanah. Sementara dinginnya masih padat, dia memasuki kondisi latihannya. Ketika Xiao Yan memasuki mode pelatihannya, energi afinitas api di sekitarnya segera tampak terseret saat melonjak menuju Xiao Yan ke segala arah. Kali ini, energi seperti zat berwarna merah terang akan bertabrakan dengan cairan dingin yang menutupi tubuhnya sebelum sempat melakukan kontak. Panas dan dingin bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan obat yang terkandung di dalam dingin dengan cepat menyelesaikan kekerasan liar di dalam energi panas. Setelah itu, sejumlah besar energi yang dimurnikan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan melihat energi panas yang masuk seperti segerombolan orang. Dia merasakan kekerasan yang melemah di dalam, sulit untuk dideteksi. Baru saat itulah dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Setelah itu, dia mengendalikan energi afinitas api yang sangat besar ini dan perlahan mengedarkannya melalui jalur flame mantra. Akhirnya, itu diubah menjadi gelombang doqi yang kuat dan murni yang bergabung ke dalam wadah tubuh Xiao Yan yang telah berkembang pesat kemarin. Kepadatan energi afinitas api di dunia magma memberi Xiao Yan kejutan yang menyenangkan. Selain itu, kekerasan liar dalam energi diselesaikan oleh cairan dingin dan dia dapat menyerap energi tanpa rasa takut. Menurut kecepatan ini, Xiao Yan memiliki keyakinan bahwa dia akan sekali lagi melakukan terobosan untuk menjadi Do Huang Bintang 6 dalam waktu 3 bulan. Pelatihan pertama Xiao Yan di dunia magma tidak berlangsung lama. Sekitar 1 jam kemudian, mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan dibuka. Panas membara melintas di matanya yang hitam pekat. Seteguk udara panas mengikuti tenggorokannya sebelum perlahan tersebar. Xiao Yan mengencangkan tinjunya sedikit dan merasakan perasaan penuh di dalam tubuhnya. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman tipis. Tempat ini memang sangat cocok untuknya. Dia hanya berlatih kurang dari 1 jam tetapi dia samar-samar bisa merasakan doqi di dalam selnya maju. Jika ini terus berlanjut untuk jangka waktu yang lama, kemajuannya pasti akan sangat menakutkan. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah suasana di tempat ini terlalu sepi. Jika dia ingin berlatih untuk waktu yang lama, dia harus bersiap untuk kesepian. Pelatihan pada awalnya adalah masalah yang sangat pahit. Jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan yang sulit ditandingi oleh orang biasa, seseorang harus melakukan upaya yang sulit dicapai oleh orang lain. Tidak akan pernah ada kekuatan yang datang tanpa alasan di dunia ini. Poin ini adalah sesuatu yang telah lama dipelajari Xiao Yan, yang mengalami banyak hal. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa pelatihan di tempat ini sangat sulit, dia tetap memilih untuk melakukannya tanpa ragu-ragu. Xiao Yan akhirnya mulai berlatih Six Joint Body Flowing Ruler setelah membiasakan diri dengan dunia magma selama 1 hari penuh. Lingkungan di tempat ini benar-benar sempurna saat digunakan untuk latihan. Pelatihan awal secara alami adalah yang paling sulit, karena Six Joint Body Flowing Ruler adalah kelas tinggi, sulit untuk berlatih. Namun, beruntung bakat pelatihan Xiao Yan unik. Selain itu, dia memiliki jejak spiritual di dalam gulungan untuk mengajarinya,
memungkinkan dia untuk menyimpan cukup banyak jalan memutar dalam pelatihannya. Oleh karena itu, setelah berlatih dengan getir selama beberapa hari di dunia magma dan mengalami banyak bahaya magma yang menyentuh tubuhnya, dia perlahan-lahan memperoleh pemahaman sederhana. Dia sudah bisa mencapai tahap ini saat dia menampilkannya. Meskipun masih ada jarak yang jauh untuk berhasil menguasainya, mampu mencapai level seperti itu dalam beberapa hari sudah sangat bagus. Selama Xiaoyan diberi waktu yang cukup, dunia magma yang sunyi senyap tidak memiliki konsep waktu apapun. Namun, Xiaoyan juga tahu bahwa sudah sekitar 10 hari sejak dia memasuki tempat ini. Dia telah memperoleh cukup banyak selama 10 hari ini. Tidak hanya kekuatannya telah distabilkan dengan kuat pada level bintang 5 Do Huang, tetapi dia bahkan lebih akrab dengan 6 penguasa pengaliran tubuh bersama. Selain itu, setelah periode adaptasi ini, Xiaoyan juga menjadi semakin nyaman dengan dunia magma ini. Setelah adaptasi ini, perasaan pemanggilan misterius yang Xiaoyan rasakan samar-samar ketika dia tiba sekali lagi muncul. Kali ini, indranya bahkan lebih jernih. Setelah penyelidikan yang cermat, dia terkejut menyadari bahwa target pemanggilan tampaknya adalah api jantung yang jatuh di tubuhnya. Dunia magma berwarna merah cerah dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Sepertinya tidak ada jejak kehidupan. Magma yang luas dan tampaknya tak berujung itu seperti genangan air tenang yang bahkan tidak membentuk riak sedikit pun. Keheningan tampaknya menutupi setiap inci dunia magma ini. Bang! Suara rendah dan dalam tiba-tiba muncul di dunia magma yang sunyi ini. Segera, magma yang kental itu sepertinya digerakkan oleh sesuatu yang mulai naik dan turun dengan marah. Gelombang api magma yang sangat besar bersiul dan naik sebelum akhirnya jatuh, menembakkan aliran magma ke segala arah sambil memancarkan ledakan keras. Sesosok manusia berdiri di atas magma di bawah siulan gelombang api magma. Tubuhnya telanjang dan lapisan cairan kental putih menutupi kulitnya yang terbuka. Pada saat ini, tangannya sedang memegang penggaris yang besar dan berat sambil menari dengan lincah. Banyak busur yang dalam terbentuk. Mengikuti tarian penguasa berat, sosok penguasa berkelanjutan dengan cepat menyebar dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Magma yang mendarat dengan sebuah ledakan dengan cepat dipantulkan ke samping ketika melakukan kontak dengan sosok penguasa yang seperti jaring. Sosok penguasa itu padat saat mereka menari, tampak saling bertumpuk dengan jumlah yang tidak diketahui. Mereka memblokir aliran magma yang masuk tanpa membiarkannya masuk. Pertahanan yang padat ini benar-benar membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Gelombang api magma yang berat mendarat dengan keras dan ditembakkan, membentuk aliran magma yang meresap ke udara. Setelah itu, perlahan-lahan menjadi tenang. Sosok manusia yang berdiri di atas magma juga terengah-engah dan perlahan menghentikan tarian sosok penguasa itu. Ketika sosok penguasa terakhir menghilang, itu mengungkapkan wajah seorang pemuda. Wajah ini dipenuhi dengan kegembiraan dan kelelahan. Itu adalah Xiaoyan, yang memasuki dunia magma untuk berlatih. Penguasa berat Xiaoyan berhenti menari. Dia menyeka keringat di dahinya. Jenis momentum yang dibutuhkan ketika gelombang magma setinggi 10 kaki menghantam sangat menakutkan. Itu benar-benar memaksa seseorang untuk memusatkan semua perhatiannya. Jika tidak, jika aliran magma panas itu mendarat di tubuh seseorang, kemungkinan daging seseorang akan segera berubah menjadi daging panggang. Xiaoyan menghentikan pelatihannya. Baru saat itulah dia merasakan gelombang mati rasa yang ditularkan dari tangannya. Dia menunduk dan melirik penguasa Suan berat, hanya untuk melihat bahwa itu ditutupi dengan magma. Suhu panas mengikuti tubuh penguasa dan menyebar, menyebabkan tangannya menjadi panas membara. Namun, untungnya suhu kecil ini tidak dianggap sebagai masalah bagi Xiaoyan. Tatapannya beralih kembali ke tubuhnya saat dia tanpa sadar sedikit mengernyit. Orang bisa melihat bahwa tubuh Xiaoyan, yang ditutupi dengan cairan dingin, saat ini memiliki beberapa bintik merah cerah. Jelas, beberapa gelombang magma telah pecah sebelumnya. Namun, untungnya ada cairan dingin yang mencegahnya menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuhnya.
Meskipun tidak ada bahaya besar, itu juga menunjukkan bahwa 6 penguasa pengaliran tubuh bersama Xiao Yan belum berhasil dikuasai. Menurut apa yang tertulis di gulungan itu, seseorang yang ingin menguasai penguasa pengalir 6 tubuh bersama setidaknya harus bisa memasuki gelombang magma ini sesuka hatinya tanpa sedikit pun magma menyentuhnya. Lagi pula, ketika seseorang harus bertarung dengan orang lain di masa depan, adanya celah di pertahanan seseorang tidak akan memungkinkan beberapa tetes magma masuk secara diam-diam. Agak 6 penguasa pengaliran tubuh bersama ini memang tidak semudah yang saya harapkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menghela nafas. Tentu saja, Xiao Yan, yang tidak puas dengan kecepatan pelatihannya ini, tidak menyadari bahwa mampu mempraktikkan 6 penguasa pengaliran tubuh bersama sedemikian rupa dalam waktu 15 hari yang singkat ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai. Bahkan dengan bakat pelatihan Xiao Yan, seandainya dia belum menggunakan penggaris yang berat untuk memulai, menemukan lokasi pelatihan yang sempurna, dan memiliki ajaran jejak spiritual, ini tidak akan mungkin terjadi. Bagaimanapun, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, ini adalah keterampilan Do kelas D. Jika seseorang bisa menguasainya dengan mudah, itu akan tampak seperti kekanak-kanakan. Orang bisa menebak ini dengan memikirkan seberapa banyak Xiao Yan telah menderita untuk berlatih tsunami pemecah api tingkat rendah di kelas D. Xiao Yan mengembalikan penggaris berat di tangannya ke cincin penyimpanannya. Jari-jarinya menekan magma dan sepasang sayap tulang sebening kristal terentang. Mereka mengepakkan dan tubuhnya berkelebat di atas magma, dan terbang ke gua di dinding gunung. Sudah setengah bulan sejak Xiao Yan memasuki dunia magma ini. Selama setengah bulan ini, pada dasarnya dia tidak mengambil setengah langkah pun. Dia hanya akan sesekali menuju ke lubang dan melapor kepada Elder yang sedang berjaga, untuk menghindari mereka berpikir bahwa dia telah menemui kecelakaan di bawah. Setengah bulan pelatihan tanpa lelah di mana makanan dan tidur dilupakan mungkin terasa pahit dan kesepian, tetapi efeknya sangat jelas. Saat ini, doki di tubuh Xiao Yan menjadi semakin kaya. Menurut indranya, dia sudah secara bertahap bergerak menuju level bintang Do Huang. Selain itu, dia tidak tahu apakah itu karena energi afinitas api yang sangat murni atau apa, tetapi Xiao Yan telah menemukan bahwa doki di dalam tubuhnya tampaknya menjadi jauh lebih panas. Tentu saja, dia juga mendapatkan hadiah karena menjadi lebih akrab dengan 6 penguasa pengaliran tubuh bersama. Meskipun dia saat ini tidak dapat dianggap telah menguasainya, setidaknya dia jauh lebih baik sekarang daripada ketika dia mulai mempraktikkannya. Xiao Yan menahan gelombang rasa sakit di sekujur tubuhnya saat dia memasuki gua. Dia segera duduk bersila dan dengan cepat memasuki kondisi pelatihannya. Selama periode pelatihan ini, dia telah menemukan bahwa setiap kali dia berlatih, penguasa pengaliran 6 tubuh bersama, tingkat penyerapan tubuhnya akan sangat tinggi. Dia bahkan bisa samar-samar mendengar sel, tulang, pembuluh darah, otot, dan banyak organnya memancarkan gelombang suara lapar ketika energi afinitas api yang kuat memasuki tubuhnya. Kemajuan kekuatannya menyebabkan Xiao Yan mengalami semacam kesepian yang sulit untuk ditahan. Saat ini, dia akan menuju ke Central Plains tempat para ahli berkumpul, tempat persembunyian naga dan harimau. Itu bukan wilayah sudut hitam, dan itu bukan kekaisaran Jiama. Di dua tempat ini, Xiao Yan mungkin bisa mengandalkan kekuatannya saat ini untuk bertahan hidup. Di tempat itu, bagaimanapun, dia tidak akan bisa bertahan. Selain itu, mencoba untuk mendapatkan 10 besar dalam apa yang disebut pil gathering yang diadakan oleh Pil Tower bukanlah hal yang mudah. Bagaimanapun, menjadi pertemuan alkemis berlapis emas untuk seluruh benua Doki berarti para jenius pemurnian obat yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul di panggung bernama Pil Gathering. Ingin menonjol dari orang-orang yang memiliki bakat alkemis yang mengejutkan tidak mungkin kecuali seseorang memiliki kemampuan asli. Meskipun bakat pemurnian obat Xiao Yan luar biasa, dia tidak berani meremehkan Pil Gathering, di mana bahkan Yao Lao telah berpartisipasi.
Ini adalah motivasi terbesar Xiaoyan untuk menanggung kesepian dan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, hanya dengan mendapatkan 3000 Burning Flame, dia akan bisa membatalkan Demon Poison Spot di dalam tubuhnya serta menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya. Mata Xiaoyan, yang berisi kelelahan, sekali lagi menjadi bertekad saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Matanya perlahan tertutup, dan dia melanjutkan latihan pahit. Tidak ada konsep waktu di dunia magma yang sunyi. Namun, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan pertumbuhan kekuatannya. Selain itu, pelatihan Six Joint Body Flowing Ruler secara bertahap jatuh di trek. Semuanya berjalan dengan tertib. Menurut kecepatan ini, Xiaoyan akan dapat mengisi daya ke kelas Do Huang bintang ke-6 dalam 2 bulan lagi. Selama periode waktu ini, niat pemanggilan yang tidak diketahui juga muncul lebih sering. Ini menyebabkan Xiaoyan merasa ragu. Saat ini, dia yakin bahwa memang ada beberapa item misterius jauh di dalam magma yang memanggil Flame Heart Valen di tubuhnya. Meski yakin, Xiaoyan tidak berani bertindak sembarangan. Dunia magma ini mungkin benar-benar sunyi tapi Xiaoyan samar-samar merasakan aura berbahaya dari dalamnya. Dia pada dasarnya menghabiskan periode waktu pelatihan ini di area ini, takut dia tidak akan bisa melarikan diri jika terjadi perubahan yang tidak terduga. Bang! Gelombang api magma yang sangat besar jatuh dengan keras sebelum akhirnya membawa suara keras yang bergema di ruang ini. Xiaoyan yang telanjang berdiri di dalam gelombang api ini. Penguasa berat di tangannya menari sementara wajahnya tampak serius. Di bawah orbit tarian yang mendalam, sosok penguasa yang terus-menerus muncul di sekitar tubuhnya. Itu tampak seperti jaring yang benar-benar melilit tubuhnya. Magma yang datang menabrak akan dengan lembut didorong ke samping oleh kekuatan yang terkandung dalam sosok penguasa. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada pusaran air yang diciptakan oleh sosok penguasa di dalam gelombang api. Magma yang tersebar akan terlempar ke samping ketika melakukan kontak dengan pusaran air sosok penguasa. Pertahanan padat di mana bahkan angin tidak bisa menembus memang menunjukkan sesuatu yang layak dipuji. Xiaoyan, yang penguasanya menari di dalam gelombang api, tiba-tiba menghubungkan matanya. Teriakan lembut keluar dari ujung lidahnya dan tangannya tiba-tiba berhenti di atas penggaris yang berat itu. Penguasa berat itu bergetar dengan cepat saat pertahanan sosok penguasa menghilang dan beberapa gambar setelahnya muncul satu demi satu. Api mengamuk. Teriakan bergema di seluruh dunia magma. Dua api setinggi 400 kaki saling bersilangan saat mereka keluar dari penguasa yang berat. Mereka seperti jaring penguasa kasar yang ditembakkan. Kekuatan kuat yang meletus pada saat itu merobek gelombang magma berat di depannya. Bang! Magma yang melesat ke segala arah tiba-tiba jatuh, menciptakan aliran magma yang besar. Api hijau giok melingkar samar menyebar dari tubuh Xiaoyan, menghalangi aliran magma. Kegembiraan melonjak ke mata Xiaoyan saat dia menghadapi magma yang mendidih ini. Mampu melepaskan Raging Flame dari Six Joint Body Flowing Ruler, berarti dia bisa dianggap memiliki penguasaan awal. Prestasi ini didapat dalam waktu kurang dari sebulan. Kecepatan seperti itu dianggap sangat cepat. Kemungkinan bahkan Xiaoyan sendiri tidak pernah mengharapkan ini. Xiaoyan menghirup udara panas, membuka bibirnya, dan tersenyum. Dia baru saja akan kembali ke gua untuk beristirahat ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Hampir seketika, dia menundukkan kepalanya dengan tiba-tiba dan menatap tajam ke laut magma tak berdasar. Sebelumnya, bagian dalam magma telah mengeluarkan panggilan lain. Selain itu, kekuatan pemanggilan kali ini lebih kuat dari waktu lainnya. Di bawah, apa yang ada di sana? Mengapa itu bisa menyebabkan flame jantung yang jatuh bereaksi begitu banyak? Petik 2. Mata Xiaoyan berkedip. Ekspresinya juga sedikit berubah. Dia menjadi sangat ingin tahu karena pemanggilan yang tidak diketahui selama periode waktu ini. Namun, dia tidak mau menyelidiki secara acak karena kehati-hatiannya. Hari ini, bagaimanapun, dia agak tertarik. Mungkin,
Akan ada beberapa hal yang tidak terduga di bawah. Kali ini, dia akan mengambil resiko sekali. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.